Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama Bu Maria, kita akan memuji menyembah Tuhan. Salah satu ciri anak-anak Tuhan itu suka memuji menyembah Tuhan. Karena waktu kita memuji menyembah Tuhan, maka dimensi roh akan terbuka dan kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Terlebih dahulu kita minta sucikan, kuduskan hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita. Tuhan ampuni, Kau layakkan kami menghampiri tahta-Mu dengan pujian penyembahan yang keluar dari hati kami. Karena kami rindu lagi lebih mendekat padamu. Kami rindu lagi untuk mengenal-Mu Tuhan lebih dalam. Biar Kau bukakan, singkapkan, berikan pewahyuan baru, penyingkapan daripada kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga kami tidak salah dalam melangkah dalam hidup ini. Kami boleh menyelesaikan tugas pelayanan amanat-Mu dalam hidup kami. Kami boleh lebih lagi Tuhan, peka untuk mendengar suara-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mulai pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu. Haleluya. Oh, bila ku buka mataku dan lihat karya-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami rindu lebih dalam mengenal-Mu. Ya Roh Kudus, menyingkapkan rahasia-Mu. Kami lebih lagi mencondongkan hati dalam perkara surgawi. Beri haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu dan jalan-jalan-Mu. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap
aku. Haleluya, glory, glory. Kami punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu Kau sudah berikan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kau hapuskan dosaku, Kau sucikan hidupku. Kami layak menghadap tatamu. Sikaralabaya, sikaralabaya. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu Tuhan. Kau layakkan kami untuk menghampiri-Mu Bapa, dengan pujian, penyembahan, pengagungan kepadamu Bapa. Kami boleh masuk di ruang Maha Kudus-Mu. Kami boleh berlutut di hadirat-Mu, berdoa memohon, dan mempunyai iman bahwa Tuhan selalu beserta. Perlindungan-Mu sempurna, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Ya, shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali kita di dalam YouTube Pas Agape. Saya percaya ada pesan-pesan Tuhan di akhir zaman ini. Biarlah melalui YouTube ini ribuan orang yang menonton, tidak hanya menonton tapi mengambil bagian untuk pemberitaan Injil, untuk kembali kuat di dalam Tuhan, untuk kembali on fire, dan juga kita lebih lagi mengenal Tuhan, siapakah penebus kita, siapakah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Biarlah kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam. Kita berakar. Kalau tidak kuat akar kita, tidak ke dalam, maka kita akan mudah sekali ditiupkan angin, masalah, ujian hidup, kita bisa tumbang, roboh iman kita. Jadi pada akhir zaman ini Tuhan ingatkan kita, ayo lebih dalam dengan Tuhan. Ayo ambil waktu-waktu khusus dengan Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan, untuk berdoa, ya, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Senantiasa kita berjaga-jaga, terus minta urapan baru, minyak yang baru dari Roh Kudus. Itu adalah kekuatan kita. Roh Kudus sudah diberikan. Kita sebentar lagi merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan biasanya gereja Tuhan mengadakan doa puasa ya 10 hari untuk menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Tapi bagi yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, nggak apa-apa ikut doa puasa lagi. Untuk apa? Untuk kita lebih lagi menerima urapan baru, kembali lagi dipenuhi. Seringkali kita ada yang tawar, ada yang mulai dingin, ada mulai kecewa, ya, kembali lagi on fire, kembali lagi semangat, kembali lagi melayani Tuhan secara pribadi di ruang doa kita maupun melayani jiwa-jiwa. Jadi saudara, kemarin teman saya ada bilang, Cimaria mau ikut nggak nih doa puasa sebulan? Dalam rangka mungkin ini ya, Hari Raya Pentakosta ini dari awal April ya, mulai pada berdoa puasa. Teman saya ada yang mengambil, saya bilang nanti saya pas lagi ini aja, setelah kenaikan Isa Al-Masih kita ambil doa puasa 10 hari ya, bersama-sama bersama YouTube Pas Agape. Saya percaya disitulah Tuhan akan memberikan arahan tuntunan, karena kita jangan khawatir, jangan takut hari esok ke depannya gimana. Ada yang sebagian orang mengalami kesesakan, kesusahan, mulai sulit ya, mulai mendapatkan masalah-masalah apapun. Ayo, itulah saatnya kita lebih lagi mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, jangan sampai kita kehilangan iman, kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Selalu ada Tuhan yang menopang, menolong kita. Ya, puji nama Tuhan. Kemarin kita sudah pelayanan ke daerah Kelor, ke daerah Sewan, ya, di situ saya sangat bersuka cita, on fire. Aduh, di mana ada jiwa-jiwa yang mau kita tuai, di situ kita semangat karena kita mempunyai kasih Tuhan. Kalau kita sudah mengalami Tuhan, ya, Tuhan menebus dosa kita, kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita juga otomatis kita mempunyai hati, mempunyai kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang, yang belum mengenal Kristus, yang jauh dari Tuhan.
Itu kalau saudara tidak memiliki kasih Tuhan, nggak mungkin saudara untuk mengasihi jiwa-jiwa ya. Tapi pada saat kita memiliki kasih Tuhan, itu kasih agape, kasih yang sudah memberikan nyawanya bagi kita, ya, menebus dosa-dosa kita. Dia yang tidak bersalah dijadikan berdosa karena kita. Dan kita sudah menerima kasih itu, hati kita akan penuh dengan kasih Tuhan. Sehingga kita sedih melihat orang lain belum mengenal Kristus, atau yang jauh dari Tuhan, atau yang mengalami kepahitan, ya, masalah-masalah pergumulan, sehingga mereka tawar hati. Ayo saudara, melalui kita kembali kita jangkau mereka, kita tarik mereka lewat doa. Kita bisa juga memberikan uluran kasih, baik dengan doa, perhatian, maupun juga dengan kita berbagi ya. Saya mengucap syukur, ada juga beberapa subscriber yang masih berbagi di Pas Agape ini, Lumbung Yusuf. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena saya tidak munafik ya, karena pelayanan itu juga membutuhkan dana saudara. Kita pergi, kita berbagi, kita memberkati pendeta-pendeta, memberkati lawatan, pelayanan, memang butuh dana, butuh uang saudara. Tapi Tuhan kirimkan orang-orang yang mau menabur ya. Saya mengucapkan terima kasih, berkat Tuhan akan mengalir melimpah pada saudara yang mempunyai hati seperti hati Tuhan, yaitu untuk jiwa-jiwa saudaraku ya. Jadi saya kemarin kita ke 2 tempat itu, ternyata gereja ini ngumpulin anak-anak banyak sekali dari mereka mengadakan bimbel gratis ya. Ada yang Buddha, Islam, ada yang Kristen. Nggak apa-apa saudara. Anak-anak ini dari kecil bisa bersentuhan dengan Tuhan, bisa mengenal Tuhan. Siapa sih Tuhan Yesus itu yang disembah orang Kristen? Dia Tuhan yang menebus dosa, juru selamat. Kemarin kita Paskah saudara ya. Kalau dana nggak banyak, saya masak-masak juga lah ya. Kalau dana banyak kita beli saudara. Tapi puji Tuhan ajalah, bersyukur ajalah. Ada tentengan, anak-anak sukacita ya semuanya. Juga makanan diberikan, bahkan berlebih ya, puji Tuhan. Dan juga yang terpenting, saya tuh di hati ngomong, Tuhan kau jamah melalui anak-anak ini sehingga mereka suatu hari kenal Kristus. Orang tuanya juga bisa bertobat, terima Engkau sebagai Tuhan. Ya, sehingga mereka tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi ada terang Kristus ya yang ada di dalam hati kita, menerangi mereka. Karena kita juga sedang menuju ya, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kita semua ini sedang berjalan menuju surga. Jadi kita ayo bawa orang sebanyak-banyaknya berjalan bersama kita. Kita sedang menempuh perjalanan menuju surga. Jadi kita ayo bawa ya teman kita, saudara kita, mungkin keluarga kita yang hatinya masih jauh. Ayo kita doakan, ayo kita nasihati, ayo kita kadang share firman, kita share video apa yang membuat mereka, oh iya, ingat lagi Tuhan. Oh iya, mereka mengandalkan Tuhan, bukan lagi mengandalkan kekuatan sendiri ya. Kemudian hari kedua kita kemarin ke daerah Kelor juga saudara, udah ada beberapa yang dibaptis dari Kedar ya saudara. Harus ada pemuritan itu belajar firman, belajar Injil, Jabur, dan juga belajar kitab Taurat ya. Taurat itu Musa ya, Taurat 5 kitab Musa, Taurat ya, perjanjian lama lah ya. Dan juga Zabur itu Mazmur. Injil itu tentang cerita tentang Isa Al-Masih Yesus Kristus ya. Sehingga mereka mengerti, mereka memahami, mereka berakar. Karena ada beberapa juga yang saya kenal, bahkan sudah kesaksian di YouTube saya. Berbalik lagi saudara, karena belum berakar, belum kuat, karena lingkungan ya, karena ejekan, diasingkan. Bisa saudara, maka ayo kita bikin grup-grup baca Alkitab, kita bikin grup-grup untuk pemahaman Alkitab di rumah-rumah. Kita bisa sharing firman bersama-sama, baca Alkitab, terus kita sharing, kita diterangkan isi firman ini apa artinya. Kita yang sudah mulai dewasa di dalam rohani, kita bisa kumpulin 2-3 orang untuk apa? Untuk mengadakan pemuritan, untuk men-sharingkan firman. Sehingga ada kelompok-kelompok doa dan ada kelompok-kelompok sharing firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus yang menerangi, berikan ilham roh, pewahyuan, dibukakan penyingkapan-penyingkapan untuk artinya. Sehingga kita semakin kuat, semakin mengenal siapakah Tuhan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara ya. Karena seluruh kitab ini
sesungguhnya ujungnya itu nanti menceritakan tentang Yesus. Nubuatan itu dari berapa ribu tahun lalu ternyata tergenapi pada zaman Yesus, dan akhirnya nanti kitab Wahyu Yesus akan datang kembali menjadi raja di bumi 1000 tahun. Ya saudara. Nah kemarin waktu 2020 mengalami COVID, saudara ya, disitulah seluruh dunia mengalami lockdown, mengalami ekonomi semua, sekolah juga, kantor-kantor tutup, bank banyak yang tutup juga. Gereja-gereja juga banyak yang tutup, saudara ya, karena pandemi ya. Pandemi ini meluas seluruh dunia. Disitulah Tuhan berbicara, inilah adalah awal penderitaan menjelang zaman baru. Kita baca di dalam Matius 24 ayat yang ke-28 ya saudara. Kita baca ya. Matius 24 ayat yang ke-6 dulu kita baca. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi 2020 kemarin itu Tuhan berbicara kepada saya, ini baru awal permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ibaratnya kalau orang yang mau melahirkan itu awal sakit bersalin ya saudara ya, merasa nyeri, mules gitu ya. Mulai ada pembukaan ya saudara ya. Nah, sekarang kemarin saya mau menceritakan ya, beberapa waktu lalu sebelum saya pelayanan ke Sukabumi ya. Kira-kira saya ingat 2 hari sebelum saya pergi ke Sukabumi untuk pelayanan bertemu jiwa-jiwa di sana. Nah, waktu itu saya dikasih mimpi penglihatan waktu malam ini. Waktu malam ya, itu waktu saya dikasih mimpi penglihatan malam itu, saya tuh seumur hidup saya nggak pernah saya dikasih mimpi penglihatan seperti ini. Saya lihat ada angka 1, strip 1, terus tahunnya 2031 atau 51 gitu. Terus saya dalam mimpi itu saya zoom lagi, ini 51 apa 31 saudara ya. Ya, terus saya pada waktu saya dalam mimpi itu mata saya menzoom angka tahunnya ini, terus saya kelihatan jelas itu 31 saudara. Terus saya waktu udah gitu saya bangun, saya kaget, betul-betul saya kaget. Saya pikir, oh ini jam berapa nih? Saya pikir udah pagi ya, jam 6 gitu ya. Pas waktu itu saya lihat jam, loh kok ini masih jam 2 malam saudara ya. Terus wah ini masih malam gitu. Saya tidur lagi karena saya langsung terbangun kaget. Waktu saya udah zoom tahunnya itu dalam penglihatan itu, saya zoom mata saya zoom, saya jelasin lah gitu ya, ini tahun berapa gitu ya. Antara 51 sama 31 pada waktu saya zoom lagi, kayaknya 31 itu kan mirip ya, 51 sama 31. Nah kemudian saya bangun, saya kaget. Nah saya lihat jam, masih jam 2 ya. Yaudah saya tidur lagi karena masih tengah malam ya. Terus beberapa hari saya bilang, aduh Tuhan ini apa ya, saya seumur-umur gak pernah dikasih mimpi penglihatan tanggal gitu ya. Saya seringkali kalau Tuhan kasih mimpi penglihatan itu terjadi ya, baik dalam keluarga saya, baik dalam hal apapun ya. Tuhan seringkali kasih mimpi penglihatan itu benar-benar terjadi. Tapi ini saya gak pernah mimpi penglihatan tanggal ya. Ada tanggalnya, bulannya, tahunnya. Saya berhari-hari saya bilang gini, Tuhan, ini artinya apa sih ya Tuhan? Tuhan, saya ngomong di hati gitu ya, Tuhan kasih mimpi itu artinya apa ya Tuhan? Saya berhari-hari ngomong gitu di hati ya sama Tuhan ya. Terus ini baru beberapa hari lalu nih ya, tiba-tiba ya Tuhan ngomong ya di hati dan pikiran saya, itu tanggal itu artinya kesusahan besar. Waduh, kesusahan besar. Saya cari di Alkitab kesusahan besar itu seperti apa ya? Ya ternyata ada saudara. Saya baca di dalam Daniel 12.
Pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, ya ini barang siapa yang namanya tertulis dalam kitab. Ya. Jadi semenjak ada bangsa-bangsa, negara-negara dengan berbagai benderanya, wilayahnya, ya, rakyat yang pemimpinnya, sebelum zaman bangsa-bangsa ada, saudara, sampai saat ini belum ada seperti itu kesesakan yang besar sekali. Jadi Roh Kudus ngomong di hati saya, itu nanti zaman kesesakan besar. Ya saudara, lihat aja ya, saya bukannya mau menakut-nakuti, tapi kalau Tuhan kasih kita persiapan diri kita, persiapkan keluarga kita, persiapkan iman kita terlebih ya. Jangan sampai hari itu menjadi hari kecelakaan bagi kita, menjadi hari kemurtatan kita, menjadi hari membuat kita takut, gelisah dan khawatir. Tapi kita tahu itu artinya kesesakan besar, saudara. Jadi kalau Tuhan kasih tahu, ya saya share di YouTube ini berarti ribuan orang yang mendengar. Jadi kita harus ambil satu tindakan. Apa nih kita untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam kesesakan besar ini. Ya, persiapan diri kita apa? Ya, maksud Tuhan ya. Untuk disampaikan kepada saya dan juga disampaikan kepada saudara yang menonton YouTube Pas Agape, karena YouTube ini tentang pendoa dan penuaian jiwa, tentang akhir zaman. Jadi Tuhan kembali menyingkapkan dalam penglihatan malam, dalam saya maupun para pendoa ya, disampaikan apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, Tuhan sudah kasih tahu tanggal 1 Januari 2031. Berhari-hari saya tanya, Tuhan, ini saya sharing nggak ya di YouTube ya? Apakah ini ada sesuatu apa? Saya juga belum tahu artinya. Tapi belakangan ini udah 2 minggu ya, 2 minggu kira-kira baru saya dikasih tahu sama Tuhan itu kesesakan besar ya. Nanti tahun 2031 itu kesesakan besar akan terjadi di awal tahunnya ya. Jadi kita ayo persiapkan diri kita, cas lebih lagi roh kita, rohani kita, mendekatkan diri dengan Tuhan. Jangan pusing dengan masalah-masalah di dunia yang sampai membebani kita. Ayo, waktunya udah singkat. Ya kita kadang tidak mengerti Tuhan akan percepat waktu kedatangannya. Kita persiapkan keluarga kita, persiapkan anak-anak cucu mantu kita semuanya, persiapkan teman-teman kita. Ayo bikin lawatan. Saya juga, Tuhan, penuaian jiwa-jiwa sebelum seperti yang saya harapkan, mungkin belum seperti yang Tuhan harapkan. Karena orang-orang masih mikir ya masalah hidup, kesesakan masalah-masalah kehidupan, ya mungkin gerejanya kurang bahas tentang akhir zaman, kurang bahas tentang penuaian, belum satu hal yang booming ya kalau penuaian atau kita mencari jiwa-jiwa atau kita rindu banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan. Apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan, kita adakan lawatan, kita adakan KKR, kita undang teman-teman ya, jiwa-jiwa ya. Jadi belum semua seperti itu ya, karena mereka pikir dari dulu aja tentang akhir zaman, ceritanya tentang akhir zaman. Ya ini sekarang sudah mendekati ya, di ujung. Kalau dulu mungkin dari 2000 tahun yang lalu udah bilang akhir zaman. Orang-orang sekitar saya juga ada bilang dari dulu juga bilangnya akhir zaman. Tapi saya bilang ini lebih lagi mendekati. Kadang kita tidak mengerti kalau Tuhan mempercepat waktunya. Ya, waktu kesesakan besar ini akan dipercepat loh saudara. Ya, jangan main-main dengan hidup ini. Ayo kuatkan lagi roh kita, dekat lagi sama Tuhan. Semua yang menjauhkan kita dari Tuhan, ya, ayo mungkin beban, masalah, hobi-hobi, ya, kita ayo
lebih lagi condongkan hati kita pada perkara-perkara surgawi, ke perkara Tuhan, ke perkara jiwa-jiwa. Kita bisa kesaksian, sharing, kita bisa mengadakan pemuritan, ya. Kita buka pintu-pintu rumah kita untuk 2-3 orang berdoa, mungkin saudara, mungkin teman, mungkin apa. Ayo mulai bikin kubu-kubu doa di rumah-rumah, saudara. Ya, mulai ada kegerakan roh. Mulai kita mengadakan penginjilan, mulai kita berbagi, ya. Mungkin kemarin juga waktu kita mengadakan lawatan itu ada 70 anak. Nanti juga kami akan adakan di daerah lain. Ini ada gabungan Kedar, ya. Mereka anak-anak untuk mengadakan acara, ya. Sehingga mereka juga boleh mengenal Kristus dari kecil, saudara, ya. Saya percaya ini waktunya Tuhan untuk penuaian akhir, karena banyak orang berjalan dalam kegelapan. Saya lihat mereka hatinya kosong, ya, tidak tahu gimana di kedepannya seperti apa, bingung, saudara, ya. Biarlah kita menjadi terang, menjadi garam, sehingga mereka boleh melihat ada Yesus dalam hidup kita. Sehingga kita ini yang dipenuhi dengan Tuhan, ada sukacita, ada damai, hati kita penuh dengan Tuhan. Ya, kita bahagia memiliki Kristus. Hati kita penuh dengan Tuhan. Dan kebahagiaan itu harus kita berikan sama orang lain. Ayo percaya Yesus. Kamu terima damai, terima keselamatan. Karena Tuhan Raja Damai. Karena nanti hari zaman timbul kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Karena banyak sekali yang akan terjadi di depan kita, ya saudara. Baik gempa bumi, gunung meletus, nanti ada tsunami. Nah, beberapa orang yang WA saya juga melihat penglihatan tsunami, ya saudara. Tapi belum tahu di daerah mana. Sampai 3 kali dikasih mimpi penglihatan, ya saudara. Jadi kita harus berjaga-jaga dan berdoa, saudara, ya. Kita baca di dalam Yefanya 1 ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan, hari itu hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Ya, jadi karena dosa manusia itu semakin berat, ya, semakin pekat, semakin banyak di mana-mana, sehingga Tuhan juga geram, saudara. Sehingga Tuhan juga memberikan pukulan kepada bumi, ada pemusnahan, ada kesusahan, dan ada awan yang gelap, ya. Nah, hari Tuhan ditekankan di sini, sudah dekat hari Tuhan yang hebat, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan itu pahit, pahlawan pun akan menangis, saudara. Jadi Tuhan akan mempercepat kedatangannya, akan mempercepat pemusnahan segala sesuatu ini, saudara. Karena antikris pun bekerja, saudara. Dia rebutan jiwa-jiwa. Setan berebut jiwa-jiwa untuk masuk dalam kerajaan neraka, dan kita anak-anak Tuhan juga berebut jiwa-jiwa supaya kita datang untuk menyelamatkan, kita datang untuk mengabarkan kabar baik, kita juga datang untuk menjadi terang bagi mereka, untuk menjadi petunjuk jalan, saudara. Ya, karena ada kesaksian Tuhan di dalam hidup kita, kita bisa bersaksi dimanapun kita berada. Jadi saudara, biarlah kita saat-saat terakhir ini, di penghujung akhir zaman ini, ayo kita bergerak semampu kita. Saya juga, Tuhan, nanti ke depannya saya percaya akan ada banyak orang yang minta didoakan. Ada banyak orang yang minta dituntun untuk terima Yesus. Jadi saya juga menganjurkan saudara untuk belajar menuntun jiwa-jiwa untuk menerima Yesus. Ya, pertama kita doa, ikutin doanya, minta ampun sama Tuhan atas dosa-dosanya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan masuk di dalam hati. Ya saudara. Jadi kemarin juga kita ada berdoa, ya. Di daerah Sewan itu ada opa-opa, ya, itu udah 70 lebih, dia penyembah berhala. Kita juga, doain dia, tapi masih keras karena dia banyak jimat-jimat, ya saudara. Tapi ayo kita doain lagi, saya bilang, jangan putus asa, kita doain lagi. Terus kita datangin lagi rumahnya, didoakan lagi. Puji Tuhan, baru minggu kemarin ini, mau terima Yesus. Udah mau terima Yesus.
Ya, puji Tuhan. Terus saya juga teringat dulu saya pernah besuk satu bapak ya keras ya, nolak, kalau saya datang aja udah nolak, udah buang muka. Tetapi kita datang rajin besuk, ngobrol ya, karena dia sakit terbaring nggak bisa jalan. Akhirnya hatinya mulai luluh, karena lewat penderitaan, lewat sakit penyakit, lewat masalah itu kadang hati manusia itu bisa lembut ya, saya katakan lembut. Dan kemudian terakhir dulu itu saya nuntun dia mau didoakan. Puji Tuhan, ini kemarin juga bersama teman tim, opa ini mau didoakan, mau terima Yesus, puji Tuhan. Dan nanti hari kita ke sana lagi untuk buang-buang jimat-jimatnya, bakar ya. Ya udah kita ambil doa puasa lagi untuk doakan opa ini supaya dia mau menyerahkan ya jimat-jimat ya, apapun juga yang ada pegangan-pegangannya ya saudara. Jangan sampai ada akses kuasa kegelapan. Walaupun orangnya udah mau terima Yesus tapi masih ada akses kuasa kegelapan, bisa masih pegang jimat atau apa, itu harus dimusnahkan, harus dibakar ya. Bisa dia boleh menyerahkan semuanya. Puji nama Tuhan, saya percaya kita ini hidup di penghujung akhir zaman. Kita lebih lagi giat di dalam penginjilan, memberitakan kabar baik, memberitakan jalan keselamatan. Karena orang bingung mencari selamat akhir zaman ini. Baiklah kita yang sudah diselamatkan, jangan kita egois. Jangan kita ini, udah penting gue selamat, yang lain bodo amat. Jangan saudara, itu nanti darah mereka tertumpah atas dirimu. Ya, yang egois-egois ini ya. Karena suatu hari kita semua akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi saluran kasih dan kuasa Tuhan. Dan kita boleh lebih lagi mengenal Tuhan lebih dalam. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini Bapa. Engkau memberikan penyingkapan dalam penglihatan di waktu malam, satu tanggal 1 Januari 2031 Bapa. Dan Engkau memberitahukan itu adalah kita masuk dalam kesusahan, kesesakan besar. Tapi kami percaya Tuhan, ada malaikat-Mu yang Kau utus, malaikat perang, malaikat Mikael, untuk menuntun bangsa-bangsa untuk menang di dalam peperangan rohani di akhir zaman. Dan kita tidak murtad, tidak meninggalkan iman, kesesakan apapun yang kami alami, Tuhan tidak bisa memisahkan kami dengan kasih Kristus. Kekurangankah, ketelanjangankah, sakit penyakitkah, beban berat apapun tidak bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Tapi kami terus maju, kami terus melangkah dengan iman, kami terus akan menang bersama Engkau, karena Engkau sudah menang. Terima kasih Bapa. Biar semua yang menonton YouTube Pas Agape ini mengadakan persiapan diri, mengadakan persiapan untuk keluarganya juga, untuk masuk dalam kesusahan besar di depan kami. Tuhan, jangan sampai kami meninggalkan iman, menyangkal Yesus. Biarlah kami boleh menjadi pemberita Injil, memberitakan kabar baik dimanapun kami berada. Selagi ada waktu dan kesempatan, kami boleh menanam, menabur, menyiram, yang bersaksi dimanapun kami berada. Dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan, Tuhan sendiri yang akan menolong jiwa-jiwa ini untuk bertemu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.